Assalamualaikum, jumpa lagi di YouTube channel saya Dila R4. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kemudahan rezeki ya. Amin. Saya mau bikin sambal lado cangkuak ya teman-teman. Untuk sambal lado cangkuak kita menggunakan air didih atau air tajin ya. Kalau memakai air putih biasa juga bisa, tapi lebih enaknya kita pakai air tajin atau air didih karena dia nantinya akan lebih kental. Karena saya lagi tidak masak nasi, jadi saya masak aja beras 1 genggam untuk saya ambilin air tajin atau air didihnya. Saya lagi buangin kepala ikan teri ya teman-teman. Karena bagian hitam dekat kepala ikan teri itu kalau kita buang nanti rasanya akan pahit menurut saya ya teman-teman. Saya juga memakai biji petai ya untuk sambal lado cangkuak agar aromanya lebih harum dan enak. Karena petai juga salah satu penambah nafsu makan ya. Gimana menurut teman-teman? Apakah ada yang setuju dengan pendapat saya? Air tajinnya tadi udah saya ambil, untuk nasinya saya tidak buang ya, saya masak aja nanti biar bisa dimakan. Sayang kalau dibuang karena harga beras sekarang makin meroket. Harga beras sekarang lagi gila-gilanya, nggak tahu kenapa, entah karena pengaruh cuaca, jadi padi yang ditanam banyak yang rusak, ditambah lagi sebagian daerah ada yang lagi musim kemarau. Lanjut aja, saya udah selesai bersihkan ikan terinya. Saya mau potong-potong dulu untuk bawang merahnya. Saya punya sedikit cerita tentang sambal lado cangkuak ini. Dulu saya kos, ada teman yang masak sambal lado cangkuak ini. Pas saya minta, dia nggak mau ngasih karena dia bilang dia cuma masak sedikit. Semoga aja teman saya bisa menemukan video saya ini dan kita bisa menyambung tali silaturahmi lagi ya. Saya di sini lagi potong-potongin tomat merahnya. Saya memakai 2 buah tomat merah ukuran sedang ya. Untuk bumbu-bumbunya di sini udah selesai semua. Lanjut aja, kita masukkan air tajin atau air didihnya ke dalam belangko ya teman-teman. Semua bumbu kita masukkan, terinya, biji petai, tomat, dan juga bawang merahnya. Dan tambahkan cabai merah yang udah dihaluskan. Di sini saya memakai cabai merah yang udah jadi, yang saya beli di pasar. Jadi saya tidak menambahkan garam lagi karena rasanya udah asin. Saya cuma menambahkan kaldu jamur aja teman-teman. Lanjut, saya mau potong dulu untuk tahu karena saya mau bikin tahu crispy atau tahu pop. Di sini sambal lado cangkuaknya udah mendidih, tinggal kita tunggu sampai agak mengental. Udah mengental, kita matikan api, lalu kita tambahkan kerupuk kulit atau jange. Udah matang, langsung aja kita pindahkan ke dalam mangkok. Sambal lado cangkuak dapat menambah selera makan dan menghabiskan nasi semejikom. Lanjut ya. Di sini saya lagi siapin tepung untuk tahu crispy. Bahan-bahan tepung: terigu 160 gram, tepung tapioka 40 gram, kaldu jamur, merica bubuk, garam, dan baking powder 1 sendok teh, dan tambahkan air sebanyak 800 ml. Lalu kita aduk sampai semuanya tercampur rata hingga tidak ada lagi bahan yang bergelindir. Kita panaskan minyak, kita masukkan tahunya ke dalam adonan tepung, lalu kita masukkan ke dalam minyak panas.
Di sini saya mau bikin dulu untuk susu si Abang Razik sambil nunggu tahunya kering. Karena kalau kerjaan gak disambil nanti kerjaannya gak akan selesai-selesai. Pekerjaan yang rutin dilakukan setiap pagi. Jadi seorang ibu itu harus selalu siap dalam kondisi apapun. Seorang ibu itu tidak boleh sakit. Gimana menurut teman-teman semua, apakah setuju dengan pendapat saya ini? Kalau seorang ibu sakit, maka lumpuhlah dunia perdapuran. Ya udah, kita kembali aja ke tahunya ya. Di sini tahunya jangan lupa kita balik ya teman-teman, agar matangnya merata. Kalau sudah kering, lanjut aja kita masukkan adonan tepung ke dalam tahu yang sedang kita goreng. Sambil kita siram-siram ke tahu agar adonan tepungnya menempel ke tahu. Adonan tepungnya yang menjadikan tahu jadi crispy. Sambil kita aduk terus agar tahunya nggak ada yang saling lengket. Tahunya udah kering, lanjut aja kita tiriskan ke dalam piring ya teman-teman. Untuk hasilnya nanti tahunya akan crispy dan di dalamnya nanti akan kopong. Kadang-kadang ada juga ini yang menamakan dengan tahu pong. Untuk penggorengan kedua kita lakukan langkah yang sama ya teman-teman. Sebaiknya sebelum kita masukkan untuk penggorengan kedua, minyaknya harusnya kita saring dulu agar tidak ada tepung yang tertinggal di dalam minyak yang membuat gorengan yang kedua kita menjadi seperti gosong. Saya lupa mau menyaringnya, jadinya untuk goreng yang kedua kurang cantik karena ada tepung yang menempel jadi hitam seperti gosong. Kalau kita mau menggoreng untuk selanjutnya sebaiknya memang kita saring agar penampilan goreng kita cantik ya teman-teman. Ini sedikit tip dari saya ya. Untuk penggorengan tahunya udah selesai, lanjut aja saya mau bikin ceplok telur untuk teman sembalado cangkuk tadi ya teman-teman. Di sini saya ceplok telurnya cuma 3 aja teman-teman. Karena anak-anak nggak suka dengan telur, dia lebih suka dengan tahu ya teman-teman. Ceplok telur ini enaknya dimakan juga panas-panas, nanti kalau udah habis mau makan baru saya ceplok lagi. Ini kadang ada orang yang bilang juga ini namanya telur mata sapi. Kalau di tempat teman-teman apa namanya kalau telur diceplok seperti ini? Kalau di tempat saya namanya ini telur mata sapi. Lanjut di sini saya mau masak sayur gambas aja ya atau sayur oyong. Seperti biasa kalau nggak ada sayur serasa ada yang kurang pas lagi makan ya teman-teman. Saya mau potong-potongin dulu untuk sayur gambasnya atau sayur oyongnya ya. Saya potong-potongnya serong-serong aja. Kalau untuk potong-potong sesuka teman-teman aja di rumah ya. Untuk bumbu-bumbunya seperti biasa saya pakai bawang merah, bawang putih dan daun bawang. Di sini saya lagi motong-motongin dulu untuk daun bawangnya ya teman-teman. Lanjut aja saya potong-potongin juga untuk bawang putihnya. Lanjut di sini saya juga motongin untuk bawang merahnya ya. Untuk bumbu-bumbunya udah siap, lanjut aja di sini kita panaskan minyaknya ya. Kita tumis bawang merahnya. Lalu kita masukkan juga untuk bawang putih, lanjut kita masukkan untuk daun bawang. Kita aduk sampai bumbunya layu, lalu kita masukkan untuk sayur gambas dan kita tambahkan air. Jangan lupa kita tambahkan garam dan sedikit penyedap ya teman-teman. Terima kasih ya telah ikuti video saya. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Semoga teman-teman merasa terhibur dengan video saya dan video
video saya ini bisa memberi manfaat terhadap teman-teman di rumah. Dan alhamdulillah untuk menu pagi ini udah siap ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.